Sejarah tercipta, Timnas buat bangga. Timnas U17 yang mana akhirnya meraih kemenangan perdana sepanjang kompetisi Piala Dunia U17, yang mana di edisi sebelumnya kita gagal meraih satu kemenangan karena kalau nggak salah 2 kali seri dan sekali kalah. Tetapi di edisi tahun ini di bawah asuhan Coach Nova, kita mampu meraih 3 poin perdana di ajang Piala Dunia. Wow! Setelah sebelumnya kita keok melawan Zambia dan dibantai oleh Brazil, tetapi ketika menghadapi Honduras kita beritahu kita tidak kalah kelas. Iya. Dan terlihat bagaimana permainan timnas di bawah Coach Nova ini cukup tegas ya, dalam artian 1-2-1-2 shooting, 1-2-1-2 shooting, dan akhirnya berdampak kepada gol kedua yang dilesahkan oleh Alberto. Golnya mengingatkan kita dengan gol yang dilesahkan oleh Zambia dan juga gol ala Brazil, yang mana melakukan tendangan spekulasi jarak jauh dari luar kotak penalti dan boom, hasilnya sebuah gol yang spektakuler. Iya. Ini aku bisa bilang ya, sebagai partai penutup yang betul-betul buat kita itu bahagia. Suatu pemenangan yang saya pikir indah, luar biasa yang terjadi di Piala Dunia. Kita patut untuk bangga dengan apa yang mereka lakukan. Ya, semoga ini terus ya berkesinambungan, membiasakan timnas U17 kita selalu hadir. Sebuah sejarah baru terukir. Gema sorak-sorai dari lapangan 2 Aspire Zone, Qatar terdengar hingga ke seluruh penjuru Nusantara. Ini bukan mimpi, ini adalah kenyataan. Tim nasional Indonesia U17 telah melakukan apa yang sebelumnya hanya ada dalam angan-angan. Meraih kemenangan pertama dalam sejarah keikutsertaan di panggung akbar Piala Dunia U17 2025. Ya, Garuda Muda baru saja menorehkan tinta emas usai melumat Honduras dengan skor 2-1 dalam laga terakhir grup H. Meski pada akhirnya langkah kita harus terhenti di fase grup, kemenangan ini adalah sebuah pernyataan tegas. Ini bukan sekadar 3 poin, ini adalah fondasi dari sebuah generasi emas yang siap mengguncang dunia di masa depan. Sejarah itu bernama 10 November 2025. Mari kita putar kembali jarum jam ke momen magis itu. Senin, 10 November 2025 akan selamanya dikenang sebagai hari di mana Indonesia membuktikan tajinya. Jutaan pasang mata di tanah air menahan napas saat wasit menunjuk titik putih. Di tengah tekanan luar biasa, Evandra Florasta melangkah maju. Dengan ketenangan seorang juara, ia melepaskan tendangan penalti yang mengecoh kiper lawan. Gol! Sejarah pertama tercipta dari titik 12 pas. Namun, ketenangan Evandra saat mengambil penalti itu menyimpan sebuah rahasia latihan mental luar biasa yang baru diungkap oleh tim pelatih. Tak berhenti di situ, Garuda Muda seolah kesetanan, mereka tidak puas hanya dengan 1 gol. Fadly Alberto, sang wonderkid kita, menunjukkan kelasnya. Melalui sebuah skema serangan yang brilian, Fadly melepaskan tembakan terukur yang tak mampu dihalau. Sebuah gol indah yang menegaskan bahwa Indonesia tidak datang ke Piala Dunia hanya untuk bertahan. Kita datang untuk menyerang dan kita datang untuk menang. Proses gol kedua dari Fadly Alberto ini kini sedang dipelajari oleh akademi-akademi top, membuktikan level taktik kita yang semakin matang. Bertarung di kandang raksasa, kita harus jujur, perjuangan ini tidak mudah. Honduras yang juga terluka memberikan perlawanan sengit. Mereka berhasil mencuri 1 gol balasan melalui Luis Suazo, membuat menit-menit akhir pertandingan terasa begitu menegangkan. Namun, inilah mentalitas baru yang ditunjukkan oleh anak-anak asuh Nova Arianto. Mereka tidak panik, mereka bertarung dengan disiplin dan semangat. Ngeyel khas Indonesia mempertahankan keunggulan bersejarah ini hingga peluit panjang dibunyikan. Mampu menahan gempuran di 10 menit terakhir adalah bukti evolusi mental terbesar skuad Garuda Muda di turnamen ini. Kemenangan ini terasa berkali-kali lipat lebih manis jika kita melihat di grup apa kita berada. Sejak awal drawing, banyak yang pesimis. Indonesia ditempatkan di grup H, sebuah grup neraka yang sesungguhnya. Kita harus satu kandang dengan monster sepak bola, Brasil, dan salah satu kekuatan terbesar Afrika, Zambia. Keduanya adalah tim-tim raksasa yang sudah beberapa kali menjuarai Piala Dunia U17.
Namun, berada di grup ini bukanlah sebuah kesialan, melainkan sebuah kehormatan yang membuktikan bahwa level Indonesia memang sudah layak berada di panggung dunia. 1 gol yang lebih berharga dari kemenangan. Lihatlah perjuangan kita saat melawan Zambia. Ya, kita mungkin kalah 3-1 di akhir laga. Tapi ada satu momen yang jauh lebih berharga dari sekadar skor akhir. Di panggung Piala Dunia melawan tim sekelas Zambia, Timnas Indonesia U17 berhasil mencetak gol dari open play. Ini bukan gol kebetulan, ini adalah gol hasil skema permainan terbuka yang rapi. Ini adalah bukti bahwa kita tidak parkir bus. Kita berani meladeni permainan, kita berani menyerang, dan kita bisa mencetak gol ke gawang tim unggulan. Bagi para pencari bakat dunia, 1 gol open play melawan tim top seperti Zambia ini seringkali lebih bernilai daripada kemenangan atas tim lemah. Nova Arianto, arsitek di balik sejarah baru. Di balik pencapaian gemilang ini, ada sosok dingin namun penuh visi, pelatih Nova Arianto. Usai pertandingan melawan Honduras, Nova tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Ya, puji Tuhan, katanya dikutip dari Antara. Saya bersyukur berada di situasi ini, di mana saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini. Kalimat ini menunjukkan sebuah kerendahan hati dari seorang pelatih yang telah sukses memanggul beban harapan 270 juta rakyat Indonesia. Nova Arianto jelas menanamkan satu filosofi penting di ruang ganti yang mengubah mentalitas kalah sebelum bertanding, yang dulu sering kita lihat. Nova Arianto, yang juga mantan asisten Shin Tae-yong, menegaskan bahwa sejarah ini adalah milik para pemain. Dan saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru ya. Sejarah baru bagaimana kita bisa menang di event Piala Dunia, tambah Nova. Pengakuan ini menunjukkan betapa besar kepercayaan sang pelatih kepada para pemain mudanya, memberi mereka panggung untuk bersinar dan membuktikan kualitas mereka di level tertinggi. Kedekatan Nova dengan para pemain inilah yang menjadi kunci sukses mereka tampil tanpa beban melawan raksasa dunia. Jangan berhenti di sini. Pesan untuk generasi emas, namun pujian terbesar untuk Coach Nova adalah visinya yang jauh ke depan. Kemenangan ini tidak membuatnya terlena, ia langsung memberikan pesan tegas kepada anak asuhnya. Tapi saya minta pemain jangan berhenti di sini, tutur Nova. Ini adalah peringatan penting. Piala Dunia U17 bukanlah puncak. Ini adalah gerbang awal dari karier profesional mereka. Nova sadar betul penyakit yang sering menghinggapi talenta muda Indonesia, dan ia telah menyiapkan program khusus pasca turnamen ini untuk mereka. Karena sekali lagi, mereka habis ini akan naik kelas. Lanjutnya, harapannya mereka terus berkembang dan mereka mendapatkan pengalaman yang baik selama di Piala Dunia, dan itu yang akan mereka bawa nanti di level di atas. Inilah kemenangan yang sesungguhnya. Pengalaman bertarung melawan Brasil, beradu fisik dengan Zambia, dan memenangkan laga krusial kontra Honduras adalah pelajaran yang tak ternilai harganya. Mereka telah membawa pulang ijazah dari universitas sepak bola terbaik di dunia yang akan menjadi modal utama mereka untuk timnas U20, U23, dan senior kelak. Perjuangan yang belum usai timnas Indonesia U17 mengakhiri petualangan heroik di grup H dengan menempati peringkat ketiga, mengoleksi 3 poin berharga. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi seorang debutan di grup neraka. Kita finish dengan kepala tegak di atas Honduras dan hanya kalah dari 2 raksasa dunia. Tapi tunggu dulu, apakah ini benar-benar akhir? Ternyata belum. Perjuangan Garuda Muda belum sepenuhnya berakhir. Dengan format turnamen ini, Indonesia masih memiliki harapan untuk lolos ke babak 32 besar atau 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik, dan kalkulasi matematisnya akan membuat Anda kembali berdebar. Pada akhirnya, lolos atau tidaknya kita ke babak gugur hanyalah bonus. Kemenangan sesungguhnya telah kita raih. Kemenangan atas keraguan diri sendiri. Evandra Florasta, Fadli Alberto, dan seluruh skuad Garuda Muda telah membuktikan bahwa kita bukan lagi bangsa yang mudah diremehkan. Kita telah mencetak sejarah, kita telah meraih kemenangan pertama, dan yang terpenting, kita telah mendapatkan rasa hormat dari dunia. Ini adalah awal dari sebuah era baru. Terima kasih Garuda Muda, kalian telah membuat kami bangga.